Oke, teman-teman, berikutnya sekarang kita coba soal berikutnya ya. Jadi kita udah bahas mengenai prodata dan validasi. Sekarang kita masuk yang simulasi sejajar 1. Nah, untuk simulasi sejajar ini ada 2 soal. Ada soal 31 sama soal 32. Kemarin sih saya lihat sekilas, kayaknya yang soal 31 tuh ada banyak grafik-grafiknya, visualisasi data, dan kayaknya kelihatannya juga agak rumit. Kita coba aja. Untuk pertama soal 31. Ya, ini soal untuk nomor 3.1. Kalau untuk soal ini kayaknya saya lihat bobotnya lumayan gede ya, 22%. Hampir sama kayak soal validasi yang pertama tadi. Ini kayaknya ini tuh soal utama gitu ya. Soal satunya itu soal untuk apa namanya? Sampingan aja untuk yang simulasi sejajar. Oke, di sini kalau saya lihat ada berapa soal? Soal A sampai soal H. Waduh. Soal A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 soal dan semuanya itu pakai grafik. Oke. 8 soal dengan grafik dan sumber datanya ini. Sumber datanya kita menggunakan sales transaction. Di sini ada keterangan yang diasumsikan bahwa semua data sudah tervalidasi sehingga mahasiswa tidak perlu lagi melakukan validasi atas semua data dalam file ini. Oke, jadi kita tinggal bikin laporan aja sama grafiknya. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya yang lebih jadi target untuk ujian ini sebenarnya membuat laporannya, yang buat reportnya, karena itu juga perlu effort juga membuat laporan menggunakan pivot table-nya. Teman-teman harus bisa memilih kolom mana yang akan dijadikan laporan, baris dan kolom di laporannya. Terus kemudian nanti juga bagaimana menyiapkan data untuk tampilkan di laporan itu, lalu kemudian selain itu juga bagaimana mengatur value yang ditampilkan di laporan itu. Karena kan kalau di pivot itu ada banyak jenis value, summary-nya bisa kita summary secara penjumlahan, bisa kita summary secara rata-rata atau average, atau bisa juga kita lihat minimum dan maksimumnya. Oke, kalau untuk grafik sih sebenarnya hanya tambahan aja kalau saya sih. Ya, tapi nanti kita coba juga untuk grafiknya. Ya, kalau untuk pivot table sebenarnya dia bisa akan lebih mudah untuk membuat grafik. Tapi kalau saya pribadi sih misalnya menilai, nanti saya utamakan penilaiannya di reportnya, membuat report melalui pivot table-nya. Oke, kita enable editing dulu. Nah, coba kita kerjakan sekarang. Datanya adalah data sales transaction. Kita hapus dulu aja. Kita delete. Oke, nah langkah pertama, kalau saya pribadi selalu data yang dikasih itu kita rubah menjadi tabel format as table. Itu akan mempermudah kita kalau nanti ingin membuat pivot atau membuat kolom baru, itu akan lebih enak, itu lebih fleksibel, lebih gampang. Oke. Nah, ini sudah dijadikan dalam bentuk table, form test table. Nah, berikutnya berarti kita lihat dulu nih. Sebelum kita membuat laporan, kita lihat dulu requirement di soalnya itu seperti apa. Data kalau untuk sales transaction kan seperti ini, ada kode transaksi, report number, invoice, tanggal, kode produk, kode customer. Oh, berarti di sini tuh untuk produk dan customer-nya itu masih berupa kode ya.
kode, terus kemudian ada selling price, ada quantity terjualnya berapa, totalnya berapa, sama total invoice, dan sales person-nya siapa. Semuanya masih berupa kode untuk yang produk, customer, dan sales person-nya. Nah, ini kemungkinan nanti yang kita diminta untuk ngambil dulu di melalui VLOOKUP, produknya ini produk apa, customer-nya siapa, terus sales person-nya siapa. Itu kita lihat dari soal A dulu ya. Soal yang diminta adalah total sales per kategori barang. Oke, kalau kita punya datanya tadi, ini datanya kita dapatkan aja ya, biar gampang. Soal datanya itu adalah data kategori barangnya. Sementara di sini kita nggak punya nih kategori barang, adanya product ID. Nah, di product ID ini nanti kita bisa lookup ke product master harusnya, yang ada kategori barangnya. Kalau kita lihat, oh ini udah ada nih per produk ID itu nama produknya apa, terus oh di sini ternyata masih kode kategori, jadi kayak masih bertumpuk gitu. Kode kategorinya berarti nanti masih harus dicari lagi. Habis kita lookup lagi kalau gitu. Oke, coba kita kerjakan. Kita bikin aja dulu nama produknya apa sama kategorinya apa ya. Oke. Nama produk sama kategori produknya. Nah, kita lookup. Untuk melakukan lookup, kita menggunakan key, yaitu product ID, untuk dicari ke product master. Kita lakukan VLOOKUP product ID ini ke tabel product master. Product master, kita pilih semua aja deh. Nggak usah semua. Sampai ke kolom ini aja semuanya. Terus kita F4. F4 lalu untuk nama produknya itu adalah kolom kedua. Oke. Nah, di sini kita dapat nama produknya, hasil dari lookup-nya. Nah, ada ini nama produk ini, terus yang belum adalah kategori produknya. Kategori produk kita perlukan untuk soal A. Kita lookup juga, tapi nanti setelah kita lookup kode kategorinya, baru kita lookup lagi ke tabel yang lain. Nah, ini ternyata dia selain di product master ini yang cuma kode kategori aja, nanti kode kategori ini setelah kita ambil dari tabel product master, kita ambil lagi ke produk kategori. Jadi baru keluar nama kategori produknya apa. Oke, kita coba ya. Kita lookup lagi. Kita lookup. Nah, tapi yang kita ambil adalah kolom ketiga. Kalau tadi itu kolom kedua, kolom nama produk, sekarang kita ambil kode kategori produknya. Nah, ini udah keluar nih kode kategori produk yang di tabel master produk tadi. Tabel kode produk master ini, kode kategorinya udah kita ambil. Setelah kita dapat kode kategorinya, yang harus kita lakukan adalah kita cari lagi kode kategori itu isinya sebenarnya namanya apa sih, nama kategorinya gitu. Nah, itu kita lookup lagi. Hasil lookupnya kita pakai untuk lookup. Kita lakukan VLOOKUP atas kode kategorinya ini. Kita langsung double aja ya rumusnya, biar kita nanti nggak kebanyakan kolom. Kita lookup kode kategorinya ke tabel produk kategori ini. Nah, di sini kan ada kategori ID sama kategori NM atau namanya. Nah, nama kategori itu ada di kolom kedua. Range lookupnya false, seperti biasa. Oke, kita coba, harusnya sih bisa. Nah, sekarang kita udah dapat nih nama produknya apa. Kemudian selain nama produk, kita juga dapat
kategori produknya. Setelah itu baru kita bisa buat report sebagaimana diminta di soal A. Ada total sales per kategori. Diminta ada total sales per kategori. Oke, buat bikin reportnya, kita bisa gunakan pivot aja. Itu udah enak banget, gampang. Kita insert pivot table ke existing worksheet. Karena kayaknya tadi udah disediakan ya sheet untuk jawaban. Kita pakai di sini aja. Oke, setelah itu, nah tadi kita diminta sales per kategori produk. Berarti kita jadikan kategori produknya ini sebagai dasar untuk melakukan summary. Kita taruh di rows kayak gini. Jadi nanti tiap-tiap kategori produk ini itu akan dijumlah, akan disummary-kan, akan dilakukan summary per penjualannya. Coba kita lihat lagi ke soalnya ya. Yang summary itu adalah jumlah unit terjual. Oh, berarti bukan jumlah nilai penjualannya, tapi yang disummary adalah kuantitinya, karena yang disummary itu unit, dalam satuan unit. Oke, kita lihat. Berarti kita ambil kolom quantity unit ini. Karena ini yang mau kita summary, maka kita taruh quantity unit ini di values. Kayak gitu. Ini sepertinya pivot yang cukup sederhana karena cuma ada row labels sama value-nya apa yang mau disummary. Row labelnya kategorinya, kemudian quantity unitnya untuk disummary. Gitu. Quantity unitnya juga summary-nya hanya penjumlahan aja gitu, nggak dicari minimum, maksimum atau average-nya. Ini harusnya sih udah sama kayak yang diminta di soal ya. Jawaban ini, soalnya ini kategori sama jumlah unit terjual. Ya kalau masalah nama kolom ya udahlah pokoknya gitu aja, yang penting isinya udah benar kategori sama jumlah unit terjual. Nah setelah itu kita juga diminta grafik nih. Kalau saya pribadi sih grafik itu di skip aja nggak apa-apa, karena itu kan kewajiban klien pengawasan sebetulnya. Kalau auditor kebutuhan buat bikin grafiknya itu ya untuk menyampaikan hasil pengawasannya, untuk mengkomunikasikan hasil pengawasan itu, melaporkan hasil pengawasan. Kalau untuk laporan manajemen data grafiknya, saya rasa sih nggak perlu dibuat ulang gitu grafiknya. Tapi ya buat sekedar pengetahuan aja. Kalau untuk bikin grafik sih di sini kita udah gampang banget kalau mau bikin grafik dari sebuah pivot table. Kita bisa pakai insert, di sini ada insert, terus kemudian di sini kan ada charts. Ada banyak sekali jenis-jenis chart nih. Ada chart apa nih ya? Ini kan misalnya namanya grafik batang gitu ya. Grafik batang, terus ada juga nanti ada donut chart, kemudian ada line chart. Kita tinggal pilih aja sesuai permintaannya. Nah, di sini kan yang diminta adalah donut chart ya. Nah, kita tinggal insert aja donut chart-nya seperti ini. Tuh, udah langsung jadi ternyata. Bikin chart kalau udah pakai pivot table ternyata no-brainer banget gitu. Nah, tinggal klik terus udah jadi selesai. Jadi chartnya seperti yang kita butuhkan. Oke. Berarti nanti kayaknya kalau untuk soal-soal berikutnya kayak gitu juga mungkin. Jenis chartnya itu yang tinggal satu kali klik aja, nggak perlu kita lakukan setting apa-apa gitu selain yang kita sudah buat di pivot table. Oke, kita lanjut ke soal kedua ya. Soal kedua ini ada, nah ini masih sama nih kategori, masih row labels-nya yang digunakan itu adalah kategorinya. Tapi ada juga nih sekarang selain row labels, kita juga pakai column labels. Kalau di sini kan baru row labels aja. Nanti di sini di soal B itu kita bikin juga column labels. Yang mana itu adalah negara. Selain itu yang diminta juga apa nih? Total sales. Nah, total sales-nya tapi bukan quantity lagi. Total sales yang diminta adalah udah berupa mata uangnya. Nilai penjualannya itu berapa. Terus nanti juga dibikin chart-nya. Chart yang diminta kayak gini. Nanti ya kita lihat aja dulu di insert.
Kita lihat dulu di insert chart-nya, nanti semoga ada chart default untuk yang grafik belakang seperti ini. Harusnya sih ada. Oke, coba kita buat dulu. Tapi kita lihat dulu datanya deh. Berarti kan kita butuh data kategori barang. Kategori barang kita sudah buat tadi. Yang belum kita buat adalah negara. Nah, negara ini tempatnya di mana? Coba kita lihat. Negara harusnya sih kalau nggak di salesperson, di customer. Nggak mungkin di produk kalau negara. Coba kita lihat ya, yang ada kolom negara itu di mana. Kita coba lihat dulu. Misalnya employee ini, kok employee kayaknya sih nggak ada negaranya. Oh ya, salesperson nggak ada kalau di employee. Customer master. Nah ini nih ada country. Oke. Ini kita buat sebagai tabel aja biar lebih gampang. Oke. Format table. Nah, sekarang kita tambahkan kolom country. Mungkin sekalian aja ya, nggak cuma country-nya tapi juga nama nama customer-nya siapa. Nanti in case nama customer itu dibutuhkan di soal-soal yang lain. Nama customer kita ambil, lalu country-nya juga kita ambil. Oke, kita sama pakai VLOOKUP aja. VLOOKUP FTW. Kita VLOOKUP kode customer ini kita VLOOKUP ke customer masternya. Customer master. Nah, ini kan yang dipakai itu customer ID. Berarti kita kalau mau sort range-nya harus mulai dari kolom customer ID ini. Kita pakai aja sampai sini. Sampai ke kolom terakhir. Ada 6 kolom. Nama customer-nya itu ada di customer first name, kolom kedua, country-nya ada di kolom ke-6. Oke. Jadi kita mau nyari nama customer, berarti kolom kedua, invoice. Customer-nya udah. Untuk nama country-nya kita tinggal ganti kolomnya aja. Kita copy rumusnya, kita ganti kolomnya kolom keberapa. Kalau tadi nama customer itu kolom kedua, harusnya kalau country tadi kita tahu kolom ke-6, kolom paling ujung. Nah, udah keluar nama country-nya. Oke. Kalau gitu sekarang kita coba lihat. Oke, udah terpenuhi requirement-nya, kolom-kolomnya apa aja yang kita butuhkan untuk bikin laporan. Jadi kita tinggal generate pivot table aja. Kayak tadi kita blok dulu tampilnya, lalu kita insert pivot table ke existing worksheet yang udah disiapkan di soal, yaitu sheet jawab B. Oke. Jadi mana ya? Kita deketin aja sama soalnya, biar kita bisa membandingkan permintaan yang di soal itu seperti apa bentuk report dan grafiknya. Oke, di soal itu yang diminta kayak tadi kategori sama negaranya. Kategori produknya kita taruh sebagai row labels. Oh, negaranya ini dia nggak keluar negaranya. Kalau di sini padahal tadi kita udah select all. Nah, kalau kita buat pivot table tuh suka kayak gitu ya, apa namanya? Jadi yang kita udah select semua itu satu tabel ini kadang-kadang ada kolom yang nggak muncul. Itu kayaknya ada bug aja di Excel-nya. Harusnya muncul tapi dia nggak muncul. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita bisa copy aja sheet ini. Sheet sales transaction ini kita copy. Kita copy, taruh di sini aja.
create a copy. Itu biasanya sih kalau udah di copy ke sheet baru, itu dia masalahnya udah selesai. Masalahnya udah nggak terjadi lagi gitu. Jika kita bikin pivot table-nya, kolom yang tadinya nggak muncul itu sekarang udah muncul. Oke, kita insert pivot table lagi ke existing worksheet, yaitu di Java P. Ini sudah terlanjur ada nih. Gitu. Kita bikin di sebelahnya. Oke. Ini country-nya udah muncul. Oke, kategori produk kita taruh sebagai row label sama. Kemudian country kita jadikan sebagai kolom label, yaitu yang di atasnya. Nah, kalau sudah, ini kan kolom labelnya kita jadikan, negaranya kita jadikan kolom label, terus kemudian kategori produknya kita jadikan row labels. Tinggal kita isi value-nya sesuai di soal. Jadi yang diminta di soal adalah, itu total sales-nya, yang mana itu dalam satuan mata uang. Berarti ada di total sales rupiah, ini ada di values. Sum-nya itu summarize-nya berupa penjumlahan yang paling simple default-nya. Oke, harusnya sih udah sesuai ya sama permintaan di soal. Ya, nama negaranya apa, terus penjualan di soal itu penjualannya adalah dalam satuan mata uangnya. Kalau sudah, berarti kita tinggal bikin grafiknya. Semoga sih grafiknya simple. Coba kita insert yang bukan yang ini. Kita insert bar chart juga, tapi yang two dimensional, yang horizontal. Ini nih ada nih di sini, tapi yang numpuk kayak gini. Oh, ternyata udah langsung jadi. Oke, ternyata simple. Tinggal diklik aja udah langsung jadi chartnya. Nah, ini udah nih. Kayak gini aja. Harusnya sih udah sama kayak di soal ya. Ya, di soal ini ada 3D-nya. Ya, nggak perlu sampai 3D juga. Nggak perlu sampai mirip-mirip juga. Gini aja udah cukup. Yang penting untuk grafiknya udah benar. Jadi kalau saya pribadi sih, misalnya teman-teman nggak bikin grafiknya, nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana teman-teman bikin laporan ini, merecreate laporan yang dibuat oleh manajemen. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal C. Nah, soal C yang diminta ini adalah ada bulan. Bulan berarti nanti kita pakai kolom tanggal ya. Cuman kayaknya harus diformat ulang gitu, karena tanggalnya kan kalau nggak salah di soal itu masih tanggal yang kayak gini. Tanggal yang masih berupa tanggal murni gitu. Date, month, year gitu kan. Cara yang diminta itu nanti kayak gini, tahun terus bulannya, total penjualan berapa, ini total penjualan dalam rupiah, dalam mata uang rupiah, sama total HPP-nya. HPP, coba berarti yang kita belum punya adalah kolom bulan ini, periode penjualannya periode berapa, sama HPP-nya berapa untuk masing-masing produk yang dijual. Oke, berarti kita bikin kolom baru ya di sini. Kita bikin kolom baru. Ini kita bikin kolom namanya periode penjualannya. Itu isinya adalah tahun sama bulan. Kita bikinnya pakai, kita pertama ambil tahunnya dulu. Year. Year. Dari date-nya. Ya, dari date. Nah, ini udah kan ya. Itu kita mau gabungkan dengan bulannya. Jadi kita pakai fungsi concatenate. Concatenate itu kita menggabungkan dua teks.
2 atau lebih teks. Concatenate atau concatenate year-nya, lalu tadi ada stripnya juga, sama berarti kita ambil month dari date-nya ini gitu. Gini aja cukup sih ya, cuman agak beda karena nggak ada 06 gitu misalnya. Oke. Kalau dia misalnya bulan Juni gitu, harusnya kan 2020 strip 06. Oke, berarti ada agak sedikit rumit. Kita pakai if soalnya. Jadi kalau dia di bawah 10, depannya dikasih 0. Kalau dia udah di atas 10, nggak usah dikasih 0. If month-nya itu adalah lebih dari 9 berarti kan. 10, 11, 12 itu berarti udah kan ada 2 karakter. Kalau lebih dari 9, maka langsung aja gitu. Nggak usah dia apa-apain lagi. Kalau enggak, maka kita bikin concatenate baru nih untuk nambah karakter 0 sama bulannya. Oke, gue rumit dikit. Udah gini aja. Tinggal nambahin 0 di depan. Kalau untuk bulan yang dia di bawah 10. Periodnya udah jadi, yang diminta apalagi di soal. Total penjualan harusnya udah ada di sales transaction. Total sales ini ya. Yang belum ada mungkin HPP. Nah, HPP itu ada di mana? Kita coba lihat dulu HPP itu. Biasanya mungkin di product master. Ya, ini ada nih. Ada production cost. Ini production cost itu adalah HPP-nya. Ini juga ada standard selling price-nya. Nah, format table dulu. Ini biar gampang. Nah, berarti kita harus bikin kolom baru untuk HPP. HPP-nya adalah kita look up ke production cost-nya berapa untuk masing-masing produk yang dijual di sini, di produk ID ini. HPP ada di product master. 1, 2, 3, 4, 5, kolom kelima. Nah, ini HPP-nya per produk yang dijual. Jadi, nah ini masih bukan HPP total gitu. Untuk ini untuk masing-masing produk. Jadi kalau misalnya produk terjual nanti kuantitinya itu ada lebih dari 1, kayak ini misalnya 11, berarti harus dikalikan dengan quantity unitnya. Oke, kita berarti kita bikin produk cost total. Yang mana itu adalah hasil perkalian dari, ini kasih HPP unit aja biar nanti nggak bingung. Perkalian dari HPP per unitnya dikali jumlah unit yang terjualnya berapa. Oke, ini udah ketemu produk cost totalnya untuk masing-masing penjualan sesuai kuantitinya. Nah, harusnya kita udah bisa bikin untuk soal C. Nah, cuman yang harus kita waspadai adalah nanti kalau misalnya ketika kita bikin pivot, ternyata kolom yang mau kita buat pivot itu nggak keluar di list kolomnya kayak tadi itu. Kita coba cek dulu ya. Ya nanti kalau misalnya nggak keluar, kita tinggal bikin pivot baru lagi. Apa bukan bikin pivot baru lagi? Maksudnya bikin sheet baru lagi, kita copy sheet-nya. Nah, berarti ada yang error di sheet-nya. Kita ke sheet jawab C.
Oke, kita lihat dulu ya, kolomnya udah lengkap. Lagi-lagi kolomnya hilang, nggak ada kolomnya di sini. Ya. Suka iseng. Ya udah nggak apa, kita artinya harus kita copy lagi sheet-nya. Ini berarti kalau teman-teman misalnya errornya berkali-kali, harus bikin berkali-kali juga ya. Harus copy berkali-kali. Filenya bisa gede banget kalau kayak gini. Belum lagi kalau misalnya komputernya itu yang misalnya RAM-nya kurang, itu pasti laptopnya bakal jadi makin lambat kalau misalnya kebanyakan yang di copy kayak gini. Ya gitulah, kalau ujian tuh pasti ntar ada banyak kendalanya, salah bisa karena kendala teknis kayak gini gitu. Excelnya yang error. Oke. Di sini, nah ini udah ada nih, product cost totalnya sama HPP per unitnya udah muncul. Yang tadi kita udah bikin. Sekarang kita tinggal, tadi ngapain ya? Sorry, kita deketin dulu nih. Sheet jawabannya sama sheet soal, biar mudah untuk dibandingkan. Yang diminta tuh kayak gimana? Ada bulan, ada total penjualan sama total HPP-nya. Oke. Bulannya berarti kan kita pakai sebagai row label-nya. Itu. Yang mau kita jadikan summary berdasarkan bulannya kan, period ini tadi. Nah, kayak gini. Nanti summary-nya mau kita buat per bulan, baik itu total penjualannya maupun total HPP-nya. Oke, total penjualan ada di total sales. Kita summary berarti kita taruh di value sama production cost totalnya kita taruh di value juga untuk di summary. Udah jadi, harusnya sih kayak gini aja ya. Total penjualan berapa, total HPP berapa. Oke. Selanjutnya kita bikin chartnya. Chartnya yang diminta kayak gimana nih? Oh, yang bar chart tapi yang ada dua jenis data yang ditampilkan di grafik ya. Ya bisa sih, karena ini emang ada dua data. Ada data sales, ada data production cost-nya. Nanti kita bikin insert chart yang bar chart. Bar chart yang dia ada dua jenis batang gitu ya. Langsung jadi. Belum selesai ngomong udah jadi. Luar biasa Excel. Nah, kayak gini ya berarti. Ada dua chart. Maksudnya dua jenis batang, yang biru sama yang oranye. Biru untuk penjualannya, oranye untuk yang HPP-nya. Oke, harusnya sih udah jadi. Ini aja ya. Nah, nggak usah aneh-aneh. Ini aja. Oke, lanjut soal D. Total sales sama total cost. Sum of sales sama sum of total cost-nya. Bedanya sekarang row label-nya itu adalah nama negara customer-nya. Nama negara customer, terus kemudian dia di summary sales-nya berapa, total cost-nya berapa. Sama nanti ada juga ini di atasnya itu yang bisa di filter berdasarkan tahun. Oke, di pivot table ada kan mana itu, sebagaimana yang udah saya ajarin di kelas. Ada apa tuh namanya, buat sort ya, buat filter. Ini harusnya tadi udah bisa langsung dibikin sih. Atau coba kita lihat dulu. Tapi tadi ada diminta juga per tahun ya. Jadi nggak cuma ya, oke. Kita bikin dulu kolomnya apa nih? Ikhtisar transaksi tahun. Di tahun ya. Oke. Mau bikin tahun kan berarti tinggal bikin pakai fungsi year ke invoice date-nya. Itu udah jadi. Semoga nggak pakai ngopi sheet ke sheet baru lagi ya. Nah, kalau kayak gitu, terus juga filenya makin berat. Kita insert pivot table ke sheet jawab D. Ini di sini nih sheet jawab D. Semoga nggak
harus mati lagi. Nah, kolomnya muncul. Nggak bisa lagi ternyata. Bagus sekali. Harus di copy terus ya gitu ya. Table name coba kita cari ya. Ada nggak sih kalau biar tabelnya tuh dibenerin gitu. Refresh coba. Refresh all. Oke. Nggak apa-apa, refresh aja. Coba siapa tahu sih sekarang udah muncul pivot table fields-nya sesuai yang di sales transaction 3. Ternyata masih nggak muncul juga. Oh, tahunnya udah muncul. Oh, ternyata gitu. Harus di refresh. Katanya di refresh all. Ya, jadi Axel tuh kayak nyimpan semacam cache gitu dari apa namanya tabel yang tadi kita pakai untuk bikin pivot table. Mungkin biar apa namanya prosesnya nggak berat gitu ya. Tapi konsekuensinya adalah ketika ada update di datanya, maka datanya itu nggak ke refresh. Datanya nggak ikut ke update maksudnya. Kita yang harus nge-refresh datanya. Pakai refresh ini, refresh all. Okay. Today I learned DIL. Oke, jadi yang diminta di soal adalah, coba kita deketin dulu. Tahunnya jadi filter, row labelnya adalah negaranya. Oke, negara berarti yang country-nya ini kita jadikan row labels. Terus yang di summary adalah total sales-nya. Total sales sama production cost ya, kalau nggak salah tadi. Total sales sama production cost-nya. Oke, terus kemudian, nah ini nih, di filter. Yang jadi filter adalah tahunnya. Oke, tahunnya jadi filter. Ini diminta filter nggak? Oh, diminta filter tahun 2020 aja. Ya, ini yang di filter tahun 2020, diaktifkan filternya. Udah, jadi ini tuh laporan penjualan dan cost-nya, HPP-nya untuk tahun 2020. Tinggal dibikin chart-nya aja. Oke. Kayaknya berarti kalau bikin chart, tinggal di-insert, terus sebelum kita selesai ngomong, maka chart-nya udah jadi. Wah, luar biasa. Sorry. Keren banget Excel. Kita apa namanya itu baru mulai mikir dia udah langsung jadi. Oke, harusnya sih udah cukup yang diminta di soal kayak gini. Lanjut ke soal E. Soal E ini row labelnya negara, terus yang di summary adalah sum of profit-nya. Oh, profit atau loss-nya maksudnya. Oke, yang ditampilkan adalah grafik line. Sebentar. Aneh. Gini maksudnya yang ditampilkan itu kan oke, dia mau menampilkan profit atau loss-nya, tapi kenapa ditampilkannya berupa line? Ini kalau saya pribadi sih, maksudnya visualisasi kayak gini tuh nggak sesuai fungsinya gitu sebetulnya. Kelihatan keren, cuman nggak sesuai fungsi. Maksudnya kalau kita mau bikin grafik line, itu kan kita mau membandingkan, kita mau melihat perkembangannya itu seperti apa. Nah, sementara di sini kan yang jadi apa namanya tuh, yang jadi X, sumbu X itu kan masing-masing negara, yang mana tiap-tiap negara itu bukan suatu yang bisa diperbandingkan perkembangannya gitu. Harusnya kalau perkembangan ya periodenya gitu kan, bukan antar negaranya dibikin line chart seperti ini. Ini agak aneh sih kalau menurut saya. Tapi ya udah, mungkin ya namanya soal tuh bisa kayak gitu. Oke, kalau saya pribadi sih nggak cocok nih, harusnya nih jangan dibuat visualisasi kayak gini. Visualisasi line chart untuk ini kan istilahnya tuh data panel ya, data apa tuh namanya? Data apa sih kalau kayak gini tuh? Hmm, yang masing-masing tuh
adalah entitas yang terpisah-pisah gitu. Argentina, Brazil itu kan masing-masing negara, yang mana negara itu adalah sebuah entitas yang terpisah gitu. Nggak bisa dibandingkan sebagai suatu line chart yang mana itu menunjukkan perkembangan. Gitu. Kalau dosen enak ya bisa ngeritik soal, kalau mahasiswa mana bisa ngeritik soal. Tapi kalian berhak sih harusnya ngeritik soal. Kalau soalnya nggak masuk akal boleh kalian kritik. Sampai lupa tadi itu kita bikin apa? Di soal ini. Bikin profit atau loss. Profit atau loss berarti kan kita cari selisihnya dulu nih antara total sales sama production cost-nya. Profit loss. Profit. Kalau minus dia loss, positifnya profit. Yang nilainya adalah total sales-nya dikurangin dengan HPP-nya. Production cost total maksudnya. Oke. Tinggal kita bikin pivotnya dulu, terus nanti bikin chartnya. Chart yang tadi nggak masuk akal. Kenapa dibikin line chart? Padahal dia kan data panel maksudnya. Soal ya bukan. Nah ini dijawab Apakah muncul profit atau loss-nya? Saya rasa tidak. Datanya harus kita refresh. Kita refresh dulu datanya. Ini udah muncul, sorry. Nah, berarti. Oke, profit loss-nya udah muncul di sini. Nanti yang mau kita summary, terus ada per negara juga. Row labelnya country, yang di summary adalah profit atau loss-nya. Terus kita bikin pakai sihir. Maksudnya kita bikin pakai chart yang ada di Excel. Kita pakai line chart. Line chart yang tadi ada points-pointsnya kayak gini ya. Ada data points-nya, terus ada line-nya. Kita yang ini ya. Sama aja sih. Ya udah, kan yang itu. Oke. Jadilah grafik tidak masuk akal ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Waduh. Ya apa lagi ya? Aduh, ngadi-ngadi deh soalnya. Ya udah kita kerjakan. Berikutnya adalah invoice, kemudian profit atau loss per invoice. Oke, masih sama pakai line chart, dan kritik saya juga masih sama. Kenapa data panel itu ditampilkan? Maksudnya data kayak gini itu dibikin line chart itu. Ini kan bukan data yang menampilkan perkembangan gitu. Oke lah, tapi kita bikin aja. Sales transaction 3, kita insert pivot table ke tadi soal apa? Soal F ya. Soal F. Berarti ke sheet jawab F. Profit loss-nya harusnya sih udah muncul ya. Ya, udah muncul. Profit loss-nya kita bikin summary di value. Yang jadi dasar summary adalah di invoice ya. Invoice number. Kok beda tampilannya? Kita deketin dulu deh. Invoice. Coba kita pakai kolom yang lain ya. Di sini sih invoice, cuman kalau tadi pakai invoice number kayaknya nggak cocok. Apa tadi ya? Record number kali ya? Oh iya, record number maksudnya. Ada yang ditulang nggak ya? Udah gitu aja. Berarti simple pivot, row label sama summary-nya. Terus seperti biasa kita pakai sihir. Ini chart apa ya kayak gini. Dari saking banyaknya data points-nya, jadi ya tuh sampai nggak kelihatan apa namanya perkembangannya, apa jalannya lain itu sampai nggak kelihatan.
Bahkan sepanjang ini pun masih belum kelihatan. Harus dikecilin gitu. Kecilan. Ini cukup aja. Ya itulah, yang penting agak kelihatan dikit. Oke, lanjut soal berikutnya. Waduh, ada grafik apa nih namanya nih? Apa sih istilahnya? Oh, grafik radar. Kalau gini namanya grafik radar. Ya, ya, ya. Oke, oke. Yang diminta apa nih? Laporan per produk. Oh, sekarang yang diminta dia average nih. Tadi kan kita dari tadi kan kayaknya sum aja ya, maksudnya yang di summary itu penjumlahan aja. Kalau sekarang yang di summary itu adalah rata-ratanya, bukan jumlahnya berapa, total jumlahnya berapa, tapi rata-ratanya berapa. Rata-rata dari standar selling price sama actual selling price. Oh, berarti kita harus bikin kolom baru nih untuk standar selling price-nya. Oke, oke. Standard selling price. Actual selling price. Oh iya, iya. Kayaknya juga standard selling price ini kan kalau di soal kayaknya total nggak ya? Enggak sih, kayaknya nggak total. Cuma per item. Ya udah kalau gitu kita bikin aja per item. Oh iya, soalnya kan nanti mau dibandingkan per produk ya, nggak mungkin kita bikin total standard selling price. Tapi standard selling price per unitnya itu berapa? Oke, lebih gampang kalau gitu. Nggak pusing. Standard, nggak kelihatan ya kalau ada ininya. Mana? Iya kayak gini. Standard selling price. Oke, kita pakai lookup aja. Tadi sih di kolom, di kolom maksudnya di tabel produk itu ada. Saya berarti tinggal lookup aja kalau kayak gini. Kita lookup dari produk master. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Standard selling price-nya itu ada di kolom ke-6 dari tabel produk master. Ingat-ingat ya, kolom ke-6. Ya ampun. Salah. Mohon maaf. Ya harusnya kan lookup value dulu. Buru-buru aja saya nih tadi. Produk ID. Tabel 4, kolom ke-6. Udah gini aja. Oh, cuman dia masih belum kelihatan angka di belakang komanya. Udah kita tambah. Ya kok gini masih sama. Semuanya dong harusnya. Gini dulu terus 24 belakang koma. Oke, langsung kita bikin laporan sama yang tadi kita bikin Sharingan. Di Naruto ini ada kayak mata Sharingan. Kita bikin radar chart. Ada nggak ya radar chart di defaultnya? Kalau nggak ada PR juga. Semoga nggak ribet sih bikin radar chart. Ya masa ujian soalnya banyak mau dibikin ribet. Ada aja. Pivot table. Harusnya sih ini juga sama kayak tadi. No-brainer chat, maksudnya tinggal bikin aja gitu. Nggak pakai setting apa-apaan harusnya sih. Semoga sih, bukan harusnya. Oke, tadi itu yang diminta adalah di soal tuh apa ya? Oh, nama produknya ya. Nama produknya apa? Nama produknya ada. Nama produk. Oh, ini masih belum keluar tadi yang standar selling price-nya. Berarti kita harus refresh. Oh. Oke, nama produk. Nama produk. Kemudian ada
Actual selling price kalau gitu ya berarti ya. Actual selling price-nya kita summary, standard selling price-nya kita summary. Apakah cukup seperti itu? Enggak. Karena summary-nya default-nya adalah sum atau total dari actual selling price maupun standard selling price-nya. Sementara yang diminta adalah average, itu rata-ratanya berapa. Jadi kita pakai average dari selling price-nya per unit itu berapa, sama rata-rata dari standard selling price-nya. Kita setting dulu. Di sini adalah value field settings. Kita pilih jangan sum tapi average. Oke, udah gini aja. Kalau udah kayak gini ada lagi nggak ya? Harusnya gini aja ya yang diminta ya. Baik. Berikutnya adalah kita bikin radar chart. Insert. Di sini, oke, ini bukan. Ini coba recommended charts. Ada ternyata radar chart ini luar biasa. Oke. Oh, udah jadi ini dong radar chart. Oh, ternyata tinggal sama masih ternyata radar chart juga no brainer chart ya, yang kita tinggal klik aja dia langsung dibikinin sama Excel. Oke. Salah. Oh, soalnya sama radar chart juga. Tapi dia ada ini nih, penjualan di luar sana sama nilai pengeluaran. Oke. Oke. Di radar chart sama ya cara bikinnya kayak gitu. Insert pivot ke mana nih? Soal, oh maksudnya coba. Udah berapa menit tadi ya? Lama banget. Kalau ujian udah kelewat kali waktunya. Lagi kalau ujian itu kan yang bikin panik adalah waktunya sempit gitu kan, terus kita jadi nggak bisa berpikir jernih gitu. Mungkin ya nggak bisa nemu juga solusi pakai nyoba-nyoba kayak tadi. Itu sih tantangannya ujian. Ya kalau dunia nyatanya sih nggak seketat itu sih ya. Nggak harus dalam waktu berapa menit harusnya, di slow aja. Mintanya adalah tadi apa? Invoice ya, record 6. Record 6 ini. Kemudian yang di summary adalah quantity-nya berapa, maximum of actual selling price, maximum of standard selling price. Oke. Okay. Quantity-nya di summary. Kemudian maksimum apa nih? Actual selling price. Itu kita bikin summary-nya adalah value field setting-nya kita set maksimum. Kita mau cari maksimum dari harga jual aktualnya per unit itu berapa. Untuk masing-masing ini apa namanya? Sebentar. Oh kan. Ini kan untuk masing-masing itu ya, masing-masing apa namanya? Masing-masing invoice ya. Sementara kan tiap-tiap invoice itu ada banyak produk gitu. Diambil aktual apa maksimumnya berapa, maksimum selling price-nya berapa, kemudian dibandingkan sama maksimum tadi apa tadi namanya? Maksimum itunya standard selling price-nya. Sementara itu bisa jadi actual selling price untuk yang maksimum itu adalah produk A, standard selling price-nya itu untuk produk B. Soal yang aneh, tapi ya udah agak kurang masuk akal juga soalnya. Buat apa manajemen bikin laporan seperti ini?
Penjualan di bawah harga standar. Padahal belum tentu yang di standar selling price dan actual selling price itu produknya sama, ya kan? Tapi ya udah, ini mungkin untuk simpelnya aja gitu ya. Oke. Sama tadi apa tadi? Nilai pelanggaran udah serem. Ini kan sebenarnya apa ya, kontrol kalau untuk ada salesman yang dia itu menjual di bawah harga standar gitu. Cuman harusnya yang dijadikan raw labels ya bukan invoice dong. Harusnya yang dijual yang dijadikan raw labels adalah nama produk, bukan invoice. Dan nanti dilihat juga per apa namanya, per itunya, per apa sih, per sales personnya gitu. Gitu dong harusnya. Ya udah tadi. Ini berarti standar selling price dikurangi ini. Oh, sorry. Penjualan di ini yang ini tuh maksudnya gitu ya, true false ya. Kalau dia di bawah standar selling price gitu maksudnya. Kalau get pivot data, kalau pivot data ini nanti dia cuma ngambil di kolom ini aja, di kolom C2 aja, itu kekunci sendiri. Berarti kita bikin C2 kurang dari D2 itu kali ya. Terus nilai pelanggaran berarti sama dengan D2 dikurangi C2. Terus tinggal kita bikin sharing gun atau radar chart. Udah gini aja. Mana radar chartnya? Kayak dibikin gini tuh, wah pasti saya yakin banyak yang kena mental. Soalnya dari awal kan kelihatan ribet banget kan. Nah ternyata pas kalau kita punya banyak waktu luang buat ngerjain itu sebenarnya gampang. Kan karena waktunya sempit, kan jadi kita panik. Kita nggak bisa explore gitu menu-menu di Excel ini. Ya, oke. Udah selesai berarti untuk soal 31. Nanti kita lanjutkan ke soal 32.